Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Caster? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Kembali lagi di acara Caster yang kali ini episode itu sangat baru banget. Yang namanya juga baru ya, Miss ya. Namanya itu adalah Caster for Parents. Apa sih Caster apa for itu? Parents? Apa nah, itu? Caster for Parents ini merupakan salah satu kegiatan acara edukasi yang ditujukan untuk orang tua siswa SMA Tridaya. Nah, tapi bisa diakses untuk umum juga iya, ya? Iya, tentunya untuk umum. Cuman emang khususnya bagi orang tua mereka gitu kan. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini sebenarnya kita akan membahas tentang self awareness gitu, Miss. Nah, tapi sebelum kita mulai ke pembahasan yang penting itu, kita belum kenal nih, Miss, ya kan? Dulu. Iya, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ridwan Lucius Supriyadi. Saya merupakan salah satu guru SMA Tridaya Tunas Bangsa. Dan Miss? Ya, saya Regina Dianing Tias, biasa dipanggil Miss Rere. Guru SMA Tridaya Tunas Bangsa. Oke, jadi kami berdua merupakan guru yang ada di SMA Tridaya Tunas Bangsa begitu. Nah, tadi kan kita sudah spill nih, Miss, tentang self awareness ya. Dan bahkan kita tahu bahwa zaman sekarang selalu ada istilah-istilah yang kayaknya itu baru. Iya, apa baru sih itu tuh gitu ya? Bahkan mungkin orang tua kita gitu ya. Dan salah satunya mungkin adalah bapak atau ibu mungkin ya siswa-siswi di sini yang seangkatan dengan orang tua kita mungkin ya. Nah, pastinya asing nih dengan apa sih self awareness itu kan ya. Nah, nah jadi apa sih self awareness itu? Mungkin sebelum ke apa itu self awareness, kita bahas dulu kenapa sih kita bahas self awareness gitu ya. Jadi kan ini kita bekerja di SMA gitu ya, yang mana siswa-siswanya itu adalah remaja gitu. Nah, kita berarti ini self awareness pada remaja gitu ya, kita akan bahas itu. Nah, remaja, menurut Mister, remaja itu apa sih, Mister? Kalau menurut aku pribadi ya, Miss ya, remaja itu adalah dimana transisi atau fase transisi anak-anak menuju kedewasaan gitu ya. Jadi remaja itu dimana masih ada tahap labil, masih pencarian jati diri, masih apa ya, kabur antara mana yang baik dan juga mana yang buruk gitu ya, dan masih mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif gitu ya tentunya. Iya, betul tadi yang sudah dikatakan Mister Ridwan ya. Jadi memang masa remaja itu adalah masa peralihan antara anak-anak ke dewasa, dan memang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di masa remaja ini begitu ya. Tadi sudah disebutkan misalkan ada perubahan emosi gitu ya, ada perubahan psikoseksual juga, perubahan hubungan dengan orang tua, bahkan timbul juga nih mulai tumbuh perubahan-perubahan cita-cita kayak gitu. Iya, ya mungkin ketika TK gitu ya, atau ketika balita gitu ya ditanya, "Adek besok cita-citanya mau jadi apa?" Dokter, biasanya kayak gitu, mau jadi presiden, bahkan ada yang jawab cita-citanya kayak gitu ya. Nah, di masa remaja ini mulai nih muncul kayaknya aku nanti misalkan mau jadi cita-citanya mau jadi ini, bekerja ini kayak gitu ya, aku pengen kuliah di bidang ini dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi di masa remaja ini juga sudah mulai ini apa ya, terbentuk konsep diri kayak gitu, konsep diri dan diri ideal. Tadi diri ideal kayak gimana sih idealnya diri mereka di masa depan kayak gitu. Nah, tapi ternyata sebelum ada konsep diri dan diri ideal gitu ya, jadi individu itu ini dulu yang tumbuh pertama kalinya itu self awareness-nya dulu. Jadi konsep diri dan diri ideal tidak akan ada begitu ya dalam diri individu sebelum ada self awareness. Nah, self awareness itu apa? Self awareness adalah kemampuan seseorang dalam menilai dirinya dari segi apa aja, coba ada yang tahu nggak, Mister? Kalau aku sendiri mungkin menilai diri sendiri. Kira-kira dalam diri kita ada apa aja? Lebih ke yang pernah aku baca ini ya, tentang lebih ke kemampuan apa namanya itu? Kemampuan tentang keahlian diri gitu kan, skill, kemudian juga potensi, kemudian juga bakat dan juga minat kita yang mau ke arah mana gitu kan. Jadi sebenarnya memang self awareness ini sangat-sangat penting ya untuk dibentuk dari sejak dini lah bahkan ya, Miss. Mungkin kalau dari aku pemahaman dasarnya seperti itu. Mungkin kalau dari Miss bisa lebih
apa ya, lebih general mungkin pembahasannya. Iya benar sih, benar kata Mister tadi itu. Jadi kemampuan individu dalam menilai atau memahami dirinya dalam aspek perilaku kayak gitu ya, perasaan kayak gitu, bahkan kemampuannya kayak gitu. Dan dari kemampuan individu menilai itu tadi, memahami itu, dia juga jadi bisa mengevaluasi dan mengembangkan dirinya kayak gitu Mister. Itu self awareness secara umum kayak gitu ya. Jadi dari situ juga timbul akan ketika dia sudah memahami dan mengenali dirinya, dia juga aduh gimana ini untuk mengontrolnya atau untuk mengembangkannya kayak gitu. Terus self awareness kayak gitu. Oke, jadi pada intinya self awareness itu sangat penting ya Miss ya. Jadi di sini mungkin moms juga ayah bunda gitu ya, sangat-sangat penting ya untuk bisa bagaimana sih melihat perkembangan anak-anak gitu ya. Jadi bagaimana transisi mereka dari menuju anak-anak, kemudian remaja, dan juga hingga fase dewasa. Tentunya dari segi kemampuan, kemudian keahlian, juga minat dan bakat itu sangat penting ya untuk diperhatikan seperti itu. Ya betul Mister. Jadi tadi ya self awareness itu adalah kemampuan seseorang dalam memahami dirinya sendiri dalam aspek perilaku begitu ya, kemudian perasaan dan pemikiran kayak gitu. Dan self awareness, tingkatan self awareness dalam diri seseorang itu tiap individu itu beda-beda. Beda-beda ya? Iya, di remaja juga beda-beda, dan itu ya hal yang wajar sih kayak gitu ya, karena mungkin ya sebelumnya di masa perkembangan sebelumnya juga pasti ada itu ya, maksudnya ada perbedaan cara asuh, pola asuh, perbedaan lingkungan. Nah, itu yang menyebabkan tingkatan self awareness di setiap individu atau remaja itu berbeda, tapi bukan berarti nggak bisa ditingkatkan kayak gitu. Itu self awareness. Oke, jadi itu adalah garis poin penting ya yang perlu digarisbawahi, bahwa setiap individu itu memiliki self awareness yang tentunya berbeda-beda juga. Karena apa? Karena setiap manusia tuh unik, ya kan? Setiap anak itu unik dan juga memiliki potensi yang berbeda-beda gitu, dan juga karakteristiknya juga pasti berbeda-beda. Nah, Miss, kita sudah berangkat dari konsep sementara gitu ya, atau pengertiannya. Nah, terus mungkin yang masih ditanyakan tuh, emang bentuk-bentuk dari self awareness itu apa aja sih, Miss? Jadi self awareness itu ada dua dimensi. Ada kesadaran diri publik atau public self awareness, sama ada kesadaran diri pribadi atau private self awareness kayak gitu. Dan masing-masingnya punya aspek yang berbeda-beda juga. Kalau tadi yang public itu kayak aspek penampilan kayak gitu, kemudian ada juga aspek perilaku dan aspek komunikasi, percakapan kayak gitu. Kalau untuk yang private itu ada aspek pikiran, aspek emosi, dan aspek sikap kayak gitu. Itu dimensi self awareness kayak gitu, Mister. Berarti cukup banyak juga ya, dan juga sangat beragam ya. Iya, mungkin bagi yang masih awam gitu, masih apa sih ini tuh, apa sih ini tuh, bingung banget kok banyak banget poin-poinnya. Nah, tapi perlu diingat juga ya, bahwa memang self awareness juga bentuk-bentuknya itu sangat beragam, seperti yang tadi disampaikan oleh Miss Rere gitu. Jadi mungkin kalau semisal apa yang tadi disampaikan juga masih kurang, bisa juga kita mencari di internet gitu ya. Sangat banyak sumber-sumber informasi tentang bentuk-bentuk dari self awareness. Nah, kemudian sebetulnya mungkin sederhananya kalau self awareness yang tadi public self awareness itu yang mungkin juga orang lain itu bisa menilai langsung, kelihatan secara fisik kayak gitu ya. Kalau yang self awareness yang private itu yang bisa kita rasakan sendiri kayak gitu, kayak misalkan pikiran, emosi itu kan kita sendiri yang bisa merasakan, yang bisa mengalami gitu. Kalau tadi yang self awareness public itu yang bisa dilihat juga oleh orang lain, kayak misalkan penampilan gitu ya. Kan aku bisa ngeliat nih penampilan Mister kayak gimana, tapi Mister juga bisa merasakan, bisa menilai apakah penampilan Mister misalkan sudah baik kah atau perlu diperbaiki lagi kah. Nah, kayak gitu. Nah, kalau emosi, nah kan kadang suka susah ditebak kan, kayak gitu kan ya. Jadi orang tuh susah banget. Iya kan, aku nggak tahu nih, nggak tahu sekarang perasaan Mister kayak gimana, emosi yang sedang dirasakan. Cuman Mister kan pasti bisa kan. Nah, kayak gitu itu wilayah privasi Mister gitu. Nah, itu self awareness, gimana Mister bisa memahami gak sih emosi yang Mister rasakan kayak gitu, dan bisa mengevaluasinya. Paling itu sih. Nah, jadi secara umumnya. Iya, jadi yang menarik di sini adalah kita bisa memahami dan juga bisa mengevaluasi diri. Betul. Nah, itu yang paling penting adalah bisa mengevaluasi diri gitu kan ya. Karena banyak sekali gitu ya di zaman sekarang yang orang-orang tuh bertindak seenaknya tetapi tidak mampu mengevaluasi diri gitu ya, Miss ya. Nah, oke, ke pembahasan selanjutnya nih. Apa sih pentingnya self awareness-nya, Miss? Oke,
Bentar, tadi pentingnya self awareness ya. Jadi self awareness itu penting banget buat dimiliki oleh seseorang gitu, oleh tiap individu. Jadi ada salah satu penulis yaitu namanya Ali Somali, itu dalam bukunya yang berjudul Mengenali Diri itu menjelaskan bahwa pentingnya self awareness itu ada kurang lebih ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama itu adalah sebagai alat untuk mengontrol kehidupan kayak gitu. Kita sebagai manusia khususnya mukmin begitu ya, yang beragama Islam gitu ya, percaya bahwa Allah itu menciptakan kita itu sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk memahami bahwa kita itu unik, kita itu diciptakan tidak secara kebetulan, pasti ada maksud dan tujuannya kenapa kita diciptakan oleh Tuhan begitu ya. Nah itu jadi sebagai keyakinan bahwa setiap manusia itu unik dan ya itu tidak perlu terlalu banyak membandingkan dengan di orang lain seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah mengetahui aspek rohani juga ternyata itu jadi salah satu manfaat untuk meningkatkan self awareness atau pentingnya self awareness juga adalah untuk meningkatkan aspek rohani dalam diri kita seperti itu bisa. Dan dan itu juga bisa berpengaruh kepada pengendalian diri gitu, pengambilan keputusan kayak gitu, kreativitas, pembelajaran. Jadi kita mendapatkan 3 poin penting ya Miss ya. Jadi yang pertama itu adalah manusia diciptakan dengan sangat sempurna gitu ya. Maksudnya sempurna di sini adalah sempurna dari makhluk yang lain dan juga kedua unik, dan juga kita bisa memahami tingkat kerohanian gitu. Jadi yang paling saya suka itu adalah di mana manusia itu unik. Itu sih yang paling poin yang paling pentingnya itu manusia itu unik. Karena gini, kita itu diciptakan diri kita ya Miss ya. Misalnya Miss Rere kemudian juga diri saya itu ya udah hanya satu gitu kan. Dan kasarnya setiap manusia itu adalah manusia yang sangat langka karena tidak ada copy paste-nya gitu ya Miss ya. Jadi orang kembar pun, anak yang kembar pun beda gitu. Nah, ada bedanya. Ya betul. Gitu. Jadi kita jangan melihat dari jauh ya Miss. Coba deh dari dekat anak yang kembar. Pasti yang anak yang kembar juga memiliki karakteristik yang berbeda. Artinya self awareness juga berbeda gitu ya. Bisa mungkin salah satu anaknya itu ada yang jauh lebih baik, tapi yang satunya mungkin belum baik gitu ya, atau mungkin kasarnya buruk gitu ya. Tapi ya tidak mengapa karena itu kan proses menuju pendewasaan. Nah, ini adalah disinilah peran penting orang tua untuk membimbing anak-anaknya, dan juga peran dari kita juga ya Miss ya sebagai selaku guru untuk membentuk karakter mereka menjadi jauh lebih baik. Nah, ke poin selanjutnya Miss, kan kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian juga apa sih pentingnya, kemudian juga kita harus lanjut nih ke poin pembahasannya. Apa sih ciri-ciri orang atau anak yang memiliki self awareness ini yang baik gitu ya tingkatnya? Tadi ya, kalau dari pengertiannya aja adalah kemampuan seseorang untuk memahami dirinya. Berarti seseorang itu dikatakan dia sudah bisa memiliki self awareness yang baik adalah ketika dia sudah memahami mengenai kelebihan dan kekurangannya kayak gitu ya, mengenali dan memahami perasaan dan perilakunya kayak gitu ya. Bahkan memiliki sikap mandiri itu juga salah satu ciri bahwa dia memiliki self awareness yang baik begitu ya. Kemudian dia bisa membuat keputusan yang tepat. Dan juga terampil mengutarakan pikiran, pendapat, argumentasi dan keyakinan kayak gitu. Dan juga dia juga bisa mengevaluasi dirinya itu tadi, karena selain dia paham, nggak cuma sekedar paham aku menerima, tapi juga bisa mengevaluasi dirinya sendiri seperti itu. Itu kurang lebih indikator self awareness. Bisa dicatat ya itu ya Bapak Ibu, kemudian Mom, Pops, dan juga ayah dan bunda, terkait poin-poin penting yang tadi disampaikan oleh Miss Rere gitu ya. Nah, tapi Miss sebenarnya kalau untuk self awareness ini sendiri gitu ya, ada nggak sih kaitannya dengan kenakalan remaja? Itu ada nggak sih kaitannya? Kira-kira ada nggak? Ada nggak ya? Coba di kolom komentar. Iya, jadi aku belum secara sengaja untuk mencari
tulisan literatur atau penelitian begitu ya, adakah hubungannya antara tingkat self awareness dengan kenakalan remaja begitu. Cuman kalau mungkin secara hipotesa aku sendiri kayak gitu ya Mister, kan tadi orang yang memiliki self awareness itu adalah yang bisa memahami perilaku dan mengevaluasinya begitu ya. Nah, sedangkan kenakalan remaja sendiri mohon maaf, jadi kayak perilaku-perilaku yang di luar norma sosial seperti yang melanggar begitu kan ya. Ya otomatis nah mungkin yang bisa membedakan adalah ketika si anak itu melakukan kenakalan, apakah dia mengevaluasinya dan tidak melakukannya lagi atau dia masih terus melakukannya. Nah mungkin di situ yang bisa jadi titik pembedanya kayak gitu ya Mister. Gitu. Ini jadi mengingatkan aku pribadi sini Miss ya. Jadi mungkin bisa cerita sedikit ya tentang aku tuh pernah mewawancarai 3 orang anak narapidana gitu ya maksudnya. Nah jadi mereka ini kurang lebih memang terjerumus ke dalam perilaku kenakalan remaja gitu kan ya. Dan ketika diwawancarai gitu ya, aku mikirnya sih ini ada kaitannya dengan self awareness dan juga self regulation gitu ya. Mungkin ini bisa kita bahas di lain waktu gitu ya yang self regulation. Nah, next episode mungkin. Jadi ketiga anak ini ketika ditanya apakah mereka menyesali, mereka tuh menjawab saya tidak menyesali sama sekali. Gitu. Itu yang menjadi agak saya itu agak gregetnya di mana mereka tidak ada upaya untuk mengevaluasi diri gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi makanya saya bertanya gitu ya ke Miss Rere gitu, apakah ini sebenarnya ada nggak sih kaitannya dengan self awareness gitu kan? Karena kan kalau self awareness yang baik gitu kan tadi kita bisa memahami diri, perilaku baik dan buruk dan juga mengevaluasi. Nah, tetapi kenyataannya terhadap 3 informan ini mereka tidak sedemikian yang kita harapkan gitu ya, menyesali dan juga bisa mengevaluasi apa yang dilakukan oleh mereka. Seperti itu sih Miss. Iya, jadi mungkin bisa disebut self awareness itu kayak akarnya gitu nggak sih Mister? Jadi kan ketika seseorang memiliki self awareness, dia sadar akan dirinya, dia sadar akan lingkungannya, bisa mengevaluasi begitu ya. Nanti timbullah aspek-aspek dalam dirinya yang lain, misalkan tadi konsep diri ideal, bahkan di emosinya kayak semacam empati, simpati dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika seseorang tidak self awareness-nya ini tidak berkembang dengan baik, ngaruhlah ke aspek-aspek dirinya yang lain yang menyebabkan mungkin ya tadi bisa ketika dia melakukan suatu kesalahan atau melakukan perilaku yang tidak baik, itu ya bisa kita nggak bisa serta-merta langsung bilang kayaknya self awareness-nya jelek, karena mungkin banyak faktornya juga kayak, tapi mungkin itu bisa jadi salah satunya kayak gitu Mister. Jadi mungkin memang kita tidak bisa menjustifikasi secara langsung ya Miss-nya, tapi tidak ada salahnya juga, maksudnya tidak salah kita menyebut bahwa itu merupakan salah satu faktor atau ciri gitu ya, rendahnya self awareness gitu. Nah, kita sudah di pertanyaan terakhir nih Miss ya. Apa tuh? Bagaimana sih tips and trick gitu untuk membentuk self awareness yang sangat-sangat baik? Sebenarnya ada beberapa ya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan self awareness, dan ini kayak kalau ya sebenarnya saya baca-baca gitu, ini kayaknya kurang lebih yang bisa kita lakukan juga untuk meningkatkan, istilahnya secara umum bisa meningkatkan atau bisa mengevaluasi diri kita kayak gitu. Yang pertama adalah kita bisa coba self talk gitu ya, kayak berbicara, ngobrol dengan diri sendiri gitu ya. Ini jangan disangka self talk itu jangan orang gila ya. Kayak gitu. Jadi kayak kita bisa misalkan contoh sederhananya kayak mungkin sebelum tidur atau ketika hari sudah berakhir, misalkan menjelang maghrib atau isya kayak gitu ya, kita coba ngobrol misalkan seharian ini kita bisa ngapain aja, terus apa sih seharian ini emosi yang dominan kita rasakan kayak gitu ya. Intinya kayak lebih ke mengevaluasi diri kayak gitu. Apa sih yang perlu kita perbaiki misalkan di hari besok, di hari ini yang misalkan kesalahan yang tidak boleh kita ulangi di hari esok gitu, yang sudah kita lakukan di hari ini kayak gitu. Self talk, ngobrol sama diri sendiri kayak gitu besar. Itu kan kadang mungkin kita juga nggak ngeh ya apa yang kita rasakan kayak gitu. Jadi untuk bisa membiasakannya itu adalah dengan self talk kayak gitu. Kemudian juga bisa mendengarkan orang lain kayak gitu ya, kayak minta feedback
sama orang lain gitu. Kadang kan itu tadi kita kok nggak ngeh nih sama diri kita sendiri, mungkin kita bisa bertanya kepada orang lain kayak gitu ya. Ketika kita ngerasa pasti sih kayak gimana ya, ketika ada sesuatu yang salah itu sebenarnya hati kita tuh ada sinyalnya misal, iya kan? Aku sering iya gitu. Kan? Cuman tinggal kitanya peka apa enggak, atau ketika kita sebenarnya kita udah peka, cuman apa aksinya setelah itu? Apakah kita mengabaikannya atau ada aksinya setelah itu? Nah itu kita kayak mungkin bisa dengan coba bertanya kepada orang lain kayak gitu ya. Mulai menurut kamu aku gimana sih sejauh ini kayak gitu ya. Jadi ada kalanya kita kan nggak sadar ya, nggak ngeh dengan kondisi diri kita, dan orang lain itu kadang yang lebih ngeh dan lebih sadar dengan kondisi diri kita gitu kan. Jadi kita bisa bertanya kepada orang lain. Tapi ya untuk untuk orang lainnya juga mungkin orang yang sudah kita percayai ya. Takutnya kalau misalnya kita tiba-tiba random nanyain orang, menurut kamu aku gimana? Nah takutnya malah kita nggak bisa nerima, kok malah jadi bully misalnya, atau malah jadi ngejelek-jelekin aku. Nah takutnya jadi nggak bisa diterima dengan baik juga sama diri kitanya gitu ya. Dan selanjutnya kita juga bisa aktif mencari informasi tentang diri sendiri kayak gitu ya. Iya, mungkin salah satunya adalah dengan mengikuti psikotes itu juga bisa jadi salah satu alternatif untuk mengetahui informasi tentang diri kita. Karena kan mungkin ada kondisi dimana kita blank banget nih sama diri kita, aku tuh nggak tahu sama sekali tentang diriku, kelebihanku apa, kelemahanku apa. Mungkin bisa juga salah satunya ikut psikotes kayak gitu. Tapi psikotes yang disebutnya yang valid, yang langsung ada dari psikolog kayak gitu loh misalnya. Resmi lah ya. Iya, resmi lah kayak gitu. Di SMA 3D kan siswa sudah dapat fasilitas juga. Sudah dapat fasilitas psikotes juga. Nah, itu bisa jadi salah satu sarana gitu ya, sarana awal untuk lebih mengenali, memahami diri kita kayak gitu. Dan yang terakhir itu kita juga harus bisa membuka diri kayak gitu. Bisa membuka diri dalam artian ya kita bisa menerima membuka diri, kita tahu kekurangan diri kita dan kita mau menerima masukan dan saran dari orang lain kayak gitu ya, dan apa yang harus kita lakukan dan kita kembangkan ke depannya. Jangan hanya menutup diri, aku mah ya kayak gini orangnya, nggak bisa lagi digimana-gimanain kayak gitu. Oke, nah yang paling menarik bagi aku sendiri sih Miss, tadi yang poin pertama sih yang kayak talk to diri sendiri gitu ya gitu. Jadi aku juga kadang suka kalau menuju maghrib sih ya, yang paling kerasa tuh kita menjelang maghrib sama tengah malam sih yang paling gitu kan, pemikiran tuh kayak makin malam makin momen yang memikirkan segala kenang-kenangan tuh kerasa banget gitu ya. Dan yang paling penting tuh adalah jangan lupa berterima kasih pada diri sendiri gitu ya Miss ya. Nah mungkin self talk ini juga bisa diganti, alternatif lainnya adalah dengan journaling kayak gitu. Jadi kayak mungkin kalau ngerasa agak risih, apaan kok self talk ya, ngomong sama diri sendiri, mungkin bisa dengan cara menulis kayak gitu, menceritakan hari ini ngapain aja, ada kejadian apa aja, perasaan dominan hari ini apa aja, itu dengan journaling itu tadi kayak gitu. Jadi masih ada alternatif lain ya sebelum selain self talk, jadi bisa diganti dengan journaling itu tadi. Oke, selanjutnya itu bagaimana kita mendengarkan orang lain ya sebagai feedback gitu, dan tentunya bukan ke sembarang orang ya Miss ya tadi ya. Bukan kita percayai. Iya, misalnya ke sahabat atau bestie gitu kan. Orang tua nah utamanya teman. Nah, jangan lupa ya teman-teman juga di sini, kalian jangan lupain untuk ceritain ke orang tua juga ya. Karena kebanyakan anak-anak itu seringnya cerita sama bestinya gitu kepada orang tuanya. Jadi kalian juga memang harus terbuka gitu dengan orang tua juga, dan ini berkaitan dengan poin yang keempat ya. Dan yang ketiga itu tadi adalah sering-sering mencari informasi tentang pencarian jati diri gitu ya, misalnya lewat psikotes gitu kan ya, dan yang tentunya secara resmi gitu lembaga-lembaganya seperti itu. Oke, mungkin apakah ada lagi Miss tentang tips and trick yang lain gitu mungkin, atau kan tadi kita dari sudut pandang untuk diri sendiri. Iya, diri sendiri ya. Mungkin kalau dari untuk orang tuanya nih. Oke. Yang bisa dilakukan orang tua maksudnya. Ini untuk membantu untuk meningkatkan self awareness anak begitu. Nah,
Yang pertama mungkin kita bisa mencoba untuk meluangkan waktu untuk berbagi cerita dengan anak kayak gitu. Misalkan tadi ya, misalkan seharian ini ngapain aja gitu, ada kejadian apa, gimana perasaannya setelah melakukan kegiatan tertentu, misalkan kayak gitu. Jadi luangkan waktu untuk berbagi cerita dengan anak kayak gitu. Kemudian beri kesempatan pada anak untuk mencoba hal-hal baru kayak gitu. Iya, itu juga bisa meningkatkan karena kan kadang anak nggak tahu, aku nggak tahu nih aku sukanya di bidang apa, aku skillnya bagusnya di bidang apa. Nah, kita bisa memfasilitasi anak untuk mencoba hal-hal baru. Misalkan ya udah coba misalkan ekskul apa, atau misalkan coba hobi baru apa kayak gitu. Dan kita berikan kebebasan itu kepada anak kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah beri kepercayaan pada anak untuk mengambil keputusan sendiri kayak gitu. Jadi boleh loh anak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan gitu ya, jangan semua-muanya oleh kita kayak gitu, oleh orang tua kayak gitu ya. Mungkin nggak salah sebetulnya kan, karena orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya, tapi kita bisa melatih dari hal-hal yang sederhana kayak gitu. Oke, nah jadi memberi kepercayaan pada anak untuk berlatih mengambil keputusan ini bisa dari hal-hal sederhana aja, Mister. Contohnya kayak gimana, Mister tahu nggak? Mungkin aku nggak tahu ini tepat atau enggak ya, Miss ya. Misalnya kayak aku ditawarin nih sama ibu bapak gitu kan, terkait Ridwan kamu mau liburan kemana gitu kan. Aku milih misalnya kasih opsi mau ke pantai atau ke gunung gitu kan. Terus aku tuh kayak menganalisa juga nih ya, Miss ya. Kayaknya kalau ke pantai bakal kayak gini, kalau ke gunung kayak gini. Jadi aku juga mempertimbangkan mana yang lebih lebih efisien, juga lebih cepat, mungkin juga yang lebih aman dalam perjalanannya. Apakah itu benar, Miss? Benar, itu hal-hal sederhana yang bisa kita coba gitu ya, bisa kita lakukan untuk melatih tadi anak mengambil keputusan sendiri kayak gitu ya, seperti itu, Mister. Selanjutnya ajak anak berlatih untuk memiliki target capaian sederhana juga, Mister, kayak gitu. Jadi misalkan contohnya apa ya? Misalkan ingin anak kita misalkan rajin membaca buku kayak gitu ya. Nah, coba aja paksa tapi maksudnya paksanya dalam hal yang baik ya, kayak misalkan gimana kalau misalkan kita sama-sama punya target misalkan dalam 1 tahun, misalkan gitu 1 tahun kita seenggaknya sudah selesai membaca 2 buku. Nah, kayak minimal gitu. Lah ya. Minimal misalkan kayak gitu. Jadi targetnya pun yang sederhana aja, nggak usah yang langsung berat-berat banget kayak gitu. Nah, dari situ kan bisa ada evaluasi kan. Ketika kita memiliki target, pasti nanti ada evaluasi, dan itu berkaitan di poin selanjutnya, yaitu luangkan waktu untuk sama-sama mengevaluasi perkembangan anak sejauh ini seperti apa kayak gitu, Mister. Misalkan dari yang sebelumnya punya target, terus udah 1 tahun nih, kita evaluasi bareng-bareng, kira-kira tercapai nggak nih targetnya selama 1 tahun baca 2 buku misalkan kayak gitu. Sejauh ini selama 1 tahun ini ada kendala apa aja misalkan gitu, kendala dari luar diri, kendala dari dalam diri apa aja, silakan ceritakan, kita cari sama-sama jalan keluarnya misalkan kayak gitu. Jadi dimulai dari pembiasaan memiliki target dan mengevaluasinya kayak gitu, Mister. Sangat banyak ya, Miss ya, ternyata poin-poin yang patut untuk diingat gitu, perlu dicatat juga, sangat bermanfaat gitu untuk dipelajari gitu ya, Miss ya, terkait baik bagi siswa ataupun anak gitu ya, ataupun bagi orang tua gitu ya. Jadi ada sinergitas antara keduanya, dan juga jangan lupa guru juga berperan ya, Miss ya. Iya, gitu. guru juga berperan dong. Nah, jadi segitu aja sih, Miss, mungkin. Segitu dulu ya. Iya, terkait di pertemuan hari ini. Udah lama sih. Iya, atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau nanti aja. Coba. Kayak tadi kan kita ada topik baru nih untuk next episode kayaknya. Oh iya. Udah dikasih kode, udah lama. Udah dikasih kode juga ya, Miss ya. Iya, sabar ya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Permohonan maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan, yang betul, tidak disengaja, kami tutup. Dan juga jangan lupa ya, Miss ya, untuk di like, comment, and subscribe. Share juga ya. Oke. Biar banyak yang nonton ya. Ya, jadi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.